Jadi ketakutan itu rasa kamu tidak nyaman, kamu membayangkan nanti akan ada hasil yang jelek di depan. Kebalikannya harapan. Kalau harapan kamu membayangkan ada yang baik di depan. Makanya karena ada yang baik terus kamu ngegas. Kalau ini kebalikannya, karena ada yang mengerikan di depan, membahayakan di depan, terus kamu ngerem. Nah, remnya namanya takut. Dan sama kayak harapan, ketakutan itu part of life, part of human experience, manusiawi. Sangat wajar orang itu takut. Justru kalau ada orang bilang, saya tidak punya takut terhadap apapun, tidak manusiawi. Ya tetap adalah yang kamu takuti. Ya paling tidak, kamu yang bilang, saya tidak takut sama apapun, ya kamu takut dianggap tidak takut. Jadi tidak ada orang yang tidak takut apa-apa. Dan tidak perlu kamu galau kalau kamu punya ketakutan. Kamu akui atau tidak, kan kamu kadang gelisah, kadang sumpek, kadang merasa galau, kadang. Kenapa semua itu muncul? Kamu ada ketakutan-ketakutan. Ya kan? Takut besok jadi apa? Takut kejelekanmu yang lama terulang lagi atau ketahuan orang, takut, selalu ada ketakutan-ketakutan. Di balik semua masalah, di balik semua kekacauan hari ini di level sosial, politik, budaya, di situ ada ketakutan-ketakutan yang tersembunyi. Mungkin orang takut jagonya kalah, mungkin orang takut nama baiknya hancur, mungkin orang takut organisasinya runtuh, mungkin orang takut, terus orang bereaksi. Jadi tidak apa-apa, takut itu manusiawi. Oke, tadi berangkat ke sini hujan-hujan kan kamu terus mikir ini hujan apa ndak ya, berangkat apa ndak ya. Kenapa kok kamu nggak berani hujan-hujan? Alah, hujan cuma air kok. Lu ndak masalah airnya. Ada setelah itu yang ditakuti, setelah kena air itu loh, mungkin pileknya, mungkin gregesnya, mungkin. Jadi itu janjane ya ketakutan. Oke, kamu yang duduk di depan apa duduk di belakang apa yang nyari sendenan? Kenapa kok di depan? Biar kedengaran, biar deket sama saya, biar kelihatan. Karena kamu takut kalau nggak denger nggak kelihatan. Kenapa kok nyari sendenan? Kamu takut ngantuk terus rawono sendenane. Jadi di balik itu pasti ada rumus-rumus ketakutan. Dan di balik ketakutan itu ada harapan. Kenapa kamu duduk depan? Biar bisa lihat. Karena kamu takut tidak bisa melihat. Itu selalu ada ini, rumus ini. Makanya saya bilang ini kayak dua sayap dari seekor burung. Dan dua-duanya manusiawi. Terus takut itu connected to threat, ancaman. Biasanya ada yang menggelisahkanmu, ada sesuatu yang mengancam di depan. Kamu tadi tidak berangkat karena khawatir pilek, khawatir flu, itu kan ancaman. Makanya yang bawa motor kan kemungkinan besar di joknya ada jas hujannya. Alasannya apa? Takut mesti. Jadi kalau ada yang bilang kok saya tidak takut apa-apa kok bawa motor membawa jas hujan, sebenarnya yo itu yang dia takuti, kehujanan. Jadi connected to threat, ada yang mengancam, dan future thing, di masa depan. Terus survival. Kenapa sih orang takut itu? Jangan salah, takut itu bermanfaat. Dalam rangka apa? Biar kamu selamat. Makanya ada istilah defense mechanism, mekanisme mempertahankan diri. Jadi takut itu instinktif. Orang nyari selamat. Asal dia waras, pasti yang dikejar selamat, bukan tidak selamat. Demi selamat ini orang rela untuk takut. Jadi rumusnya itu. Dan eksistensial. Di antara caramu berekspresi jadi manusia, eksis jadi manusia, itu antara lain lewat takut.
Selama ini kan banyak yang bilang, alah takut itu ndak laki-laki, takut itu ndak jantan misalnya. Takut ndak ada hubungannya sama jantan, ndak jantan. Ini manusiawi, eksistensial. Cuma harus dikontrol. Sama kayak harapan tadi. Kalau hidupmu takut terus, yo kamu ndak ngapa-ngapain, nanti ngerem terus kamu di kamar terus. Kenapa kok ndak keluar? Takut kena virus, Pak. Nanti flu. Kenapa kok ndak jalan-jalan? Takut, Pak, nanti kecelakaan. Yo ndak ngapa-ngapain, akhirnya kamu serba takut terus. Maka harus ngerti formulasinya bahwa ini manusiawi ya, tapi kamu harus ngerti patokan-patokan, rumus-rumusnya. Terus takut itu biasanya karena pikiran atau pengalaman. Kamu ngitung-ngitung sendiri atau pengalaman. Kenapa kok enggak jalan-jalan? Takut kecelakaan, Pak. Emangnya pernah? Enggak pernah. Tapi dari lihat pengalaman orang lain, terus menurut pertimbangan saya enggak jalan-jalan. Itu kan karena pengalaman atau pikiran. Terus selanjutnya, objeknya rasa takut itu incomplete knowledge sama imagination. Apa sih yang kadang-kadang menyebabkan rasa takut itu? Pengetahuannya kurang lengkap. Kadang-kadang tentang sesuatu kamu ngertinya setengah. Kayak tadi loh, kalau kamu jalan-jalan keluar kamu nanti akan kecelakaan loh. Itu kan iya, kemungkinan itu ada, tapi kemungkinan yang lain kan juga ada. Kamu bisa seneng-seneng, kamu bisa ngatur agar yo jalan-jalan tapi selamat. Perkara ndak selamat itu kan urusan yang berbeda. Nah ini incomplete knowledge, pengetahuannya kurang lengkap. Misalnya tiba-tiba kok dari belakang kayak ada yang niup-niup ya kan, terus waduh merinding, Pak. Kenapa kok kamu menafsirkan begitu? Ngertimu itu selama ini tafsirnya. Pengetahuanmu kurang lengkap. Pengetahuanmu setengah-setengah. Ndak tahu sekalian malah ndak apa-apa. Karena setengah sehingga kamu salah tafsir terus jadi takut. Anak kecil itu yang ndak ngerti apa-apa kadang berani kan. Misalnya ada takut lo ini nanti jatuh, takut lo ini nanti. Anak kecil yo pikirannya urung nyampe yo berani aja ngalah-ngalahi yang dewasa. Yang dewasa pikirannya setengah, ya kan? Jadi itu yang bikin takut. Misalnya kamu nginep malam-malam di rumah sepi, ndak ada siapa-siapa. Dan menurutmu ya rumah aman-aman saja. Itu kan kamu nginepnya santai. Tapi begitu ada yang bilang, di rumah itu dulu ada orang matinya loh. Begitu kamu ngerti kan terus jadi takut. Imajinasimu main sekarang. Itu kan incomplete knowledge sama imagination. Karena ngerti maka sekarang kamu takut. Kemarin nggak ngerti apa-apa, aman. Kenapa kamu nggak lulus-lulus kuliah kok takut? Karena ngertimu masa depanmu tergantung perkuliahan, ijazah, dan gelarmu. Diluaskan lagi wawasanmu, mungkin kamu nggak setakut itu. Apa iya masa depanmu hanya tergantung ijazah dan gelar? Jadi objeknya ketakutan itu incomplete knowledge, pengetahuan yang setengah-setengah atau imajinasi. Terus orang takut itu biasanya flight or fight. Yang dia lakukan dua, lari atau tarung. Biasanya yang lari itu yang terus masa gitu aja lari. Yang dihormati yang berani fight. Tapi yo lihat situasinya dulu. Nggak selalu yang lari itu jelek. Kalau kamu lagi jalan-jalan di rel kereta, ono kereta ya kan harus takut itu. Dan wajib lari, nggak usah dimarahi, wah pengecut kamu gitu aja lari. Jadi ya yang rasional, flight or fight. Ya nggak semuanya harus dilawan. Kalau memang nggak tanding ya fight itu namanya konyol. Harus ngerti kapan lari, kapan tarung. Gitu loh. Jadi responnya dua. Kalau ndak lari ya dilawan ketakutan itu. Terus
Ya namanya orang takut, dia pasti believe whatever happen will be bad. Percaya bahwa kalau ini saya tabrak, hasilnya jelek. Itu makanya kamu takut. Kemudian berubah, ya karena semakin dewasa kan objek-objek ketakutannya berubah. Dulu kamu takut apa, sekarang takut apa. Dan yang terakhir, takut itu gift. Sama kayak harapan kemarin. Bersyukurlah kamu masih oleh Allah dikasih rem, masih punya rasa takut. Oke, itu gambarannya. Seperti itulah yang dimaksud.